Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil kiram nabiyil Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi janabil ulumi wal hikam. Amma ba'du, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, kita buka nomor 8. Setelah kita belajar tentang bagaimana keutamaan ilmu dan bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan bagaimana caranya agar ilmu yang kita dapat itu terus menempel dalam diri kita dan tidak berubah, bahkan bertambah, tidak berkurang dan bahkan bertambah. Maka untuk selanjutnya kita membahas tentang ilmu apa sih yang harus kita pelajari. Di dalam sebuah kitab Syi'r Alala Syekh Ali Maghfur Syadzili Iskandar, beliau mengucapkan tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Tafaqqah, belajarlah kalian ilmu fikih. Ilmu apa yang harus kita pelajari pertama, yaitu ilmu apa? Kenapa harus ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu menyangkut tentang syariat atau hukum Islam. Kalau kita merasa menjadi orang Islam, maka kita harus paham dan mengerti tentang hukum Islam. Kalau kita tidak paham, maka hari-hari kita akan dihitung maksiat sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sendiri nggak paham mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Maka itulah wajibnya kita mencari ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita bisa beramal? Sedangkan orang beramal yang dibutuhkan adalah apa? Ilmu. Jangankan kita beribadah, kita bekerja butuhkan ilmu. Jadi itulah pentingnya ilmu. Bahkan ilmu itu sebagai tanda kita ini menjadi orang yang terpuji. Artinya adalah kita menjadi orang terpuji, dipuji-puji orang, itu tandanya karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, siapa yang mau muji kita? Ora ada. Ora ada orang yang mau muji karena ora punya ilmu. Maka dari itu, saran pesan dari Pak Amin, giat-giatlah belajar, baik itu ilmu-ilmu umum maupun ilmu agama. Terpenting ilmu agama, karena ilmu agama itu bukan hanya urusan akhirat. Ilmu agama itu juga urusan dunia, akhirat juga, dunia juga. Ya kalau ilmu umum yang kita pelajarin di sekolah 1 tambah 1 misalkan IPA, IPS, itu tujuannya cuma dunia doang. Artinya itu melatih otak kita, EQ kita agar bisa berjalan dan mau berpikir. Tapi tujuan sebetulnya ilmu yang sebenarnya itu ilmu akhirat. Di dalam sebuah hadis, tolabul ilmi ya. Itu lafaznya tolabun al ilmu. Jadi tolabun al ilmu. Al ilmu diambil dari satu kata atau lafaz ilmun, dikasih al, itu berarti ma'rifat. Kalau ilmun nakirah, kalau al ilmu ma'rifat. Kalau nakirah mempunyai arti kata yang banyak atau mempunyai konotasi yang berbagai macam, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, bahkan ada ilmu merah.
yang saat ini sedang viral, ya kan? Ya. Tapi kalau al ilmu itu khusus ilmu akhirat. Al ilmu huwa ilmu din, ya. Al ilmu itu adalah ilmu agama. Nah, untuk mencari ilmu agama kata Rasulullah faridatun, sangatnya. Lafaz faridatun biwazni fa'ilatun, artinya faridatun sangat difardukan. Bahkan hukumnya fardu apa mencari ilmu? Fardu ain. Ntar kalau tidak cermat menang deh. Fardu ain, artinya fardu ain, ya kan? Apa artinya fardu ain? Ya, satu perbuatan, ya, yang harus dilakukan oleh masing-masing orang. Tidak bisa kita menuntut ilmu cukup bapak kita yang belajar, kita nggak belajar terus kewajibannya gugur, nggak bisa. Jadi antara kita semuanya kita ini wajib menuntut ilmu. Jika tidak maka hukumnya dosa. Itu namanya fardhu ain. Bahkan ilmu fikih. Kenapa harus ilmu fikih? Fa'inal fiqha afdalu qaidin. Karena ilmu fikih itu adalah lebih utama, ya. Lebih utama. Kenapa? Ilal biri, untuk menunjukkan kepada kebaikan. Fikih itu lebih utama untuk menunjukkan kepada perbuatan baik. Artinya dengan ilmu fikih kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan. Sholat yang baik seperti apa, sholat yang salah seperti apa, wudhu yang baik seperti apa, wudhu yang benar seperti apa. Itu dengan ilmu fikih. Kita sholat harus suci. Ini kalau kita nggak tahu tentang fikih, ya kan, nggak ngerti. Dengan suci seperti apa kita harus bersuci. Ada yang namanya wudhu. Wudhu artinya bersuci dari hadas kecil. Jika kita jinabat atau junub, maka kita harus apa? Mandi besar. Nah, itu semuanya diajarin di fikih. Nah, kalau kita nggak tahu itu semua, bagaimana ibadah kita mau diterima? Nggak bakalan. Bahkan jangan dari segi amaliyah, dari segi ucapan membaca, ya. Kita mau sholat misalkan, ya, sholat Al-Fatihah salah satu rukun dari sholat. Salah, jika rukun itu tidak benar kita lakukan, maka sholat kita nggak sah. Makanya Pak Amin tekankan kepada kalian bagaimana membaca bismillah yang benar, bagaimana membaca Fatihah yang benar agar sholat kalian itu sah. Bukannya cerewet, bukannya rewel. Ya kan? Ini demi ibadah kalian biar sah, biar benar. Bukan bismillah cuma sekedar bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Itu ada yang hilang nggak? Bismillahirrahmanirrahim ada yang hilang? Huruf apa? Ha. Yang harusnya bismillahirrahmanirrahim, cuman baca bismillahirrahmanirrahim. No. Apa artinya coba? Nggak ada artinya. Sholatnya nggak sah karena hurufnya kurang sah. Jadi jangan sembarangan baca bismillah. Bahkan kita bekerja, kita berusaha, ya kan, tanpa diawali dengan bacaan bismillah, nggak ada barokah. Ayah misalkan mau pergi ke pasar pagi-pagi, tanpa ada baca bismillah dari awal bismillahirrahmanirrahim, nggak ada keberkahan usahanya. Begitu juga Bu mau buka toko nggak pakai bismillah, nggak ada keberkahan usahanya. Kalian belajar, kalian pergi sekolah, pergi ngaji pun tanpa diawali bismillah, nggak ada barokahnya. Makanya kalian nggak pernah baca bismillah, soalnya kalian bandel-bandel semua, susah diajarinya. Makanya dari sekarang, ayo bismillah, sekedar bismillah itu gede banget manfaatnya. Cuman bismillahirrahmanirrahim. Pernah diceritain sama Pak Amin kan? Ada satu orang ibu, ya kan? Waktu itu mau ngambil, dia tuh
Getol banget, mau ngapain aja bismillah. Mau tidur bismillah, mau nguap pun bismillah, ya kan? Mau duduk bismillah, mau bangun bismillah, mau naruh buku bismillah, mau naruh kunci di atas lemari, mau bismillah, saudara. Sehingga suaminya, ya kan, kupingnya kering melihatnya. Gedeg banget nih orang bismillah mulu mau ngapa-ngapain ya gitu. Akhirnya suatu saat diancam dia nih. Tar, ya kan, kalau naruh dompet saya buang dompetnya. Suatu saat habis dari pasar taruh dompetnya di atas lemari supaya nggak diintip sama suaminya. Nah, naruhnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ tinggal pergi. Beneran diambil sama suaminya, dibuang di sumur. Pada suatu saat mau belinya anaknya jajan, ya kan? Minta beli es krim, ada es krim. Es krim. Bingung deh. Akhirnya ngambil dompetnya tadi di atas lemari dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung menyuruh malaikat untuk mengambil dompet di sumur untuk dibalikkan ke atas lemari tadi. Itu berkat bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya buang ke sumur. Kenapa itu dompet balik lagi ke situ? Itulah berkah bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Ya itu karomah namanya. Ya. Sesuatu karomah atau maunah. Karomah itu untuk wali Allah, maunah untuk orang yang beriman. Artinya apa? Sesuatu ya yang di luar nalar, yang nggak pernah kita pikirkan, kayak begitu itu. Akhirnya suaminya bertobat dan mengakui istrinya itu orang soleha. Bismillahirrahmanirrahim, mau minum ya nggak bismillah kan? Bahkan kalau minum nih caranya, kalau mau minum bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Alhamdulillah. Lagi bismillahirrahmanirrahim, silakan. Alhamdulillah. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu caranya minum. Enggak minum. Tapi nggak punya minum, kasihan. Ambil tak. Bismillah. Mau belajar, mau berangkat ngaji, bismillah. Maka dari itu Pak Amin tekankan bismillah yang benar, bismillah yang fasih. Setelah bismillah fatihahnya yang fasih, fatihahnya yang benar. Ainnya ditekan, jangan sampai hamzah sama ain sama. Ya. Alaihim ama ya. An'amta, jangan an'amta, tapi an'amta. Iyaka nih. Kalau kalian bacanya iyaka sama iyaka beda. Ditekan sama enggak artinya beda. Kalau iyaka tanpa ditekan artinya apa? Kepada matahari saya coba. Jadi orang apa kalian? Enggak tahu. Makanya saya kasih tahu. Dengerin, ngoceh baik tadi. Dan kalau iyaka I-nya ditekan, makanya Pak Amin suruh gigit ya. Bukan gigit lidahnya sakit, gigit giginya. Iya, kan ditekan, latihan. Itu artinya kepadamu ya Allah saya menyembah. Jangan sembarangan dengan Al-Fatihah. Tasdidnya salah, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat nggak pakai tasdid, nggak ada tekanan tasdid, nggak sah sholatnya. Karena surat Fatihah termasuk rukunnya sholat. Itu makanya Pak Amin tekankan kalian agar Fatihah itu fasih. Bahkan bismillah jangan sembarangan aja. Yang penting apa? Mentang-mentang udah hafal bismillah, mentang-mentang udah hafal Fatihah, bacanya semau-maunya baik. Nggak bisa begitu. Itulah pentingnya ilmu fikih. Suci badannya, suci bajunya. Nah, kita harus pelajari di situ. Ya kan? Setelah kita tahu, ya kan? Ilmu fikih juga wattaqwa, dia akan menunjukkan kepada ketakwaan kepada Allah wa'adalu qasidi, ya, dan menegakkan kebenaran. Itu pentingnya orang mencari ilmu. Kalau kita beramal tanpa berilmu, ya kan? Apa namanya? Fasadun kabirun alimun mutahatikun.
Nah, itu untuk pelajaran selanjutnya. Jadi sekali lagi ya, mari bersama-sama kita belajar. Pak Min juga belajar, kalian juga belajar. Bareng-bareng belajar untuk memahami tentang ilmu agama agar hidup kita bisa terarah. Itu maksudnya, agar kalian menjadi anak yang terpuji, anak yang berakhlakul karimah, anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu Fatihah bisiril Fatihah barakatul Fatihah bisyatul Fatihah karomatul Fatihah ya man yafur wa yarham ya dafil ya Allah ya dafil ya Rahman ya dafil ya Rahim dawam mana wa madakiyatun fi asma makhluk alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.